Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Umroh Terpercaya Surabaya, Samira Travel Surabaya. Kesempatan kali ini kita jalan-jalan ke Museum As-Sofia. Jadi ini adalah museum yang dimana museumnya itu berisi penjelasan tentang awal penciptaan alam semesta sampai Allah mengakhiri alam semesta. Di museum ini ya arahnya melewati 303. Jadi ada pintu 303, tinggal lurus saja. Di depan itu kita sudah sampai di museumnya. Untuk masuk ke Museum As-Sofia saat ini biaya masuknya itu 15 rial dan itu selalu terpisah dari agenda City Tour Travel. Nah, kita akan masuk ke dalamnya. Nanti kita akan lihat ada apa aja di dalamnya. Saya udah pernah masuk tapi ya pengen masuk lagi karena di dalam itu kita akan mentadaburi kehidupan, kita akan mempelajari kehidupan. Nah, udah masuk di sini belakang sana. Jadi lokasinya ada di lurus saja dari 303. Ya, saran saya sih buat teman-teman yang berangkat umroh di kota Madinah ya sempetin lah untuk mampir ke museum ini untuk belajar, untuk kita memahami ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang mau ikut 7 orang aja di pagi hari ini. Insya Allah ini yang tidak mau kelewat momen beliau-beliau ini, yang sekalian. Nah, di belakang sana ya, itu namanya Museum As-Sofia. Nanti kita ada di lantai atas, kita registrasi dulu ke tiketing yang ada di depan. Yuk nyebrang, bismillah. Nanti foto di sini estetik. Foto di sini estetik. Nah, tiketingnya di depan itu. Bismillah, alhamdulillah kita sudah berada di dalam museum. Ini katanya masih di ruang tunggu. Ini kita karena dari Indonesia, maka kita menunggu full dulu orang-orang Indonesia. Kemudian nanti ada tour guide yang berbahasa Indonesia untuk mentranslate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia agar semua pengunjung yang ada di museum ini bisa memahami makna atau penjelasan yang ada di museum. Abah Agus, wah seneng aku sama Abah Agus ini. Selalu tidak melewatkan momen spesial di Madinah, masya Allah. Suasananya kita karena cuma bertujuh, jadi harus bareng-bareng dengan tamu-tamu dari travel yang lain. Bismillah, insyaallah, tabarakallah, alhamdulillah. Nanti kita lanjut lagi ya, kita sambung-sambung videonya. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam pintu itu di perjalanannya melalui dari situ, mulai dari penciptaan manusia sampai berakhirnya, mulai dari penciptaan alam semesta sampai berakhirnya alam semesta. Dialah yang maha pertama, tidak ada yang mendahului, dan dialah yang maha terakhir, tidak ada setelahnya. Lalu apa saja yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita saksikan di sebagian dari makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama diciptakannya adalah arsy. Silakan sambil duduk kembali. Kemudian Allah menciptakan pena, kita dihidupkan, ditempatkan di atas bumi, diberikan rizki yang begitu melimpah ini. Kita akan menyaksikan pertama terjadi kemusyrikan di atas bumi ini. Proses penciptaan manusia yang diciptakan dari tanah dengan jenis tanah yang berbeda, sehingga itu barulah terjadi kemusyrikan. Dikisahkan pada saat itu ada orang-orang yang silakan sambil duduk. Setelah kita beberapa nama-nama para nabi dan utusan, kisah mereka secara singkat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kembali malaikat Israfil untuk menyelesaikan perkara yang berikutnya. Dalam manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya. Manusia dibangkitkan dalam keadaan yang sama, tidak ada perbedaan dari kita semua.
kaya, miskin, pejabat, raja, semuanya Allah bangkitkan dalam keadaan yang sama. Lantas apa yang buat kita merasa berbangga diri hidup di atas bumi? أنا سيد ولد آدم ولا فخر Apa yang menjadikan kita selalu وأنا berbangga? هو من تنشق الأرض عنه يوم Atau القيامة karena jabatan yang ولا sedang kita فخر duduki? Atau karena وأنا kehidupan أول kecerdasan yang kita شاكر miliki? وأول Atau karena مشفع ketampangan kecantikan yang memberi? Di dunia ini tanpa membawa ampun, hanya kehidupan yang kita bawa dan amal soleh yang menemani kita. يخرجون في صعيد واحد Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kembali manusia dan pertama mereka minta oleh Rasulullah. Apakah beliau meminta kepentingan diri dan keluarganya? Tidak. Yang beliau minta adalah keselamatan untuk umatnya. Beliau meminta agar bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Beliau meminta agar bisa memberikan pertolongan, perlindungan kepada umatnya. Beliau meminta agar bisa memberikan naungan kepada umatnya. Umatku ya Rabb, umatku ya Rabb, umatku ya Rabb. Itulah yang selalu dipinta oleh Rasulullah SAW. Kecintaan, kerinduan dan perhatian beliau kepada umatnya walaupun belum pernah berjumpa dengan umat tersebut. Sebelum wafat Rasulullah selalu mengingat umatnya. Saat ini di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, Rasulullah datang membawakan syafaat untuk umatnya. Syafaat uzma dari baginda Nabi tercinta, izin dari Allah khusus. نكسم شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال الله تعالى في الحديث Diperhitungkan setiap amal ibadah yang dilakukan selama hidup di dunia. الصالحين ما لا Maka sekecil apapun kebaikan yang dia kerjakan pasti akan ditentukan sebagai kebaikan. Dan sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan juga akan kita temukan sebagai keburukan. Di sini di hadapan Allah tidak ada kedustaan di antara kita dengannya. Jikalau hidup kita di dunia dipenuhi dengan kebohongan, dipenuhi dengan kedustaan, maka di hadapan Allah tidak bisa sama sekali. Karena pada saat nanti Allah akan mengunci mulut manusia, tangannya lah berbicara, kakinya berbicara, matanya berbicara, telinganya berbicara. Semua anggota badannya berbicara, memberikan kesaksian terhadap apa yang telah dikerjakan.